warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Amria Buhari. Hari ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah perpajakan yang berjudul Pajak Penghasilan Final. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama itu definisi dari pajak penghasilan final. Jadi, pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang dasar pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan pada akhir tahun pajak. Selanjutnya untuk pengelompokan dari PPh bersifat final. Yang pertama itu adalah PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu. Dan yang ketiga PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Baik, selanjutnya beberapa jenis penghasilan yang PPh-nya bersifat final yang juga diatur dalam jenis pajak lainnya. Contohnya PPh atas uang pesangon yang diterima sekaligus seperti uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan sejenisnya yang diterima sekaligus. Contohnya juga honorarium yang diterima pejabat negara seperti PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunan atas beban APBN atau APBD selanjutnya diuraikan dalam pasal 21. Dan yang kedua, PPh atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen oleh produsen atau importirnya dan diuraikan dalam pasal 22. Selanjutnya ke pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Baik, pengertiannya, pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Nah, untuk ketentuan pajak ini dapat disebut sebagai ketentuan PPh yang bersifat final 1%. Nah, selanjutnya adalah menghitung PPh bersifat final 1%. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Contohnya seperti PPh sama dengan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak dan PPh sama dengan 1% dikali peredaran bruto usaha sebulan. Kita masuk ke pajak penghasilan bersifat final pasal 15. Baik, selanjutnya adalah norma perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu pasal 15 Undang-Undang PPh. Yang pertama itu adalah perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional dan perusahaan pelayaran dalam negeri. Selanjutnya, perusahaan penerbangan dalam negeri, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, dan juga perusahaan dagang asing. Kita masuk di pajak penghasilan atas penghasilan bersifat final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya adalah PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh 1. Yang pertama itu adalah bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang kedua itu adalah bunga obligasi dan SUN. Ketiga, bunga simpanan koperasi bagi WP dan OP. Selanjutnya adalah hadiah atau undian. Dan yang terakhir, transaksi saham dan sekuritas lainnya. Selanjutnya untuk PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh 2. Yang pertama itu ada pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dan pengalihan hak tanah dan bangunan. Selanjutnya persewaan tanah atau bangunan, dan yang terakhir usaha jasa konstruksi dan real estate. Sekian dari tugas yang dapat saya buat dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.